Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back our channel. Di video kali ini saya bakal ngejelasin ke kalian bagaimana cara mengisi formulir masuk Gontor tahun 2020. Agar kalian tidak bingung, maka simak baik-baik videonya dan jangan skip videonya ya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen share video ini. Nah, panduan pendaftaran online calon pelajar, cara yang pertama yaitu ada panduan memulai pendaftaran. Yang pertama, kalian harus mengklik https://capel.gontor.ic.id. Ini adalah link pendaftaran online untuk masuk Gontor tahun 2020. Nanti link ini akan aku kasihkan di bawah deskripsi video ini ya. Setelah kalian mengklik link tersebut, bakalan muncul gambar seperti ini. Nah, gambar pertama itu ada kampus 2 putra dan gambar kedua ada kampus 1 putri. Untuk calon pelajar putra, maka kalian mengeklik untuk gambar pertama yaitu kampus 2 putra. Sedangkan untuk calon pelajar putri, kalian bisa mengklik gambar yang kedua yaitu kampus 1 putri. Nah, saya akan memberi contohkan untuk yang calon pelajar putra. Setelah kalian mengklik kampus 2 putra, bakalan muncul gambar seperti ini. Nah, di sini ada tulisan pendaftaran calon pelajar kampus 2 Madusari, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Dan di sini ada kode captcha-nya. Kalian harus mengisi kode captcha yang sudah tertera di situ. Setelah kalian menuliskan kode captcha, kalian bisa klik untuk memulai. Atau kalian juga bisa login. Jadi, jika kalian mulai itu untuk memulai pendaftaran, dan untuk login, kalian bisa klik login untuk kalian yang sudah pernah mendaftar. Jadi kalian tuh sebelum sudah pernah mendaftar, kemudian kalian ingin membuka kembali untuk misalnya kalian ingin update biodata kalian atau melihat status pendaftaran kalian itu bagaimana, kalian bisa langsung klik login. Tetapi di sini saya akan bakalan jelasin dari awal pendaftaran. Jadi kalian mengeklik tombol mulai. Setelah kalian mengklik tombol mulai, akan muncul pada halaman pertama. Di halaman pertama ini ada tabel ringkasan, tabel penjelasan status, ada formulir, dan ada riwayat. Di ringkasan ini akan tertulis kode biodata. Ingat, kode biodata kalian harus benar-benar simpan baik-baik agar kalian dapat melakukan login kembali ketika kalian ingin membuka pendaftaran online tersebut. Kemudian ada penjelasan status. Penjelasan status ini menerangkan status pada ringkasan. Jadi di ringkasan ini kan ada tulisan status kan. Nah, penjelasannya bagaimana? Untuk status input menandakan bahwa pendaftar mengisi setiap form. Jika sudah lengkap harus mengklik kirim biodata. Nah, itu namanya status input. Kemudian jika status pemeriksaan, maka menyatakan bahwa Anda itu telah melakukan pengiriman biodata dan dalam proses pemeriksaan oleh panitia dengan waktu pemeriksaan maksimal selama 2x24 jam. Kemudian untuk status ditolak, maka itu tandanya pendaftar biasanya disuruh untuk memperbaiki kekurangan sesuai catatan yang tertera di riwayat. Ditolak ini biasanya mungkin karena ada kesalahan dalam mengisi biodata atau kesalahan dalam mengirimkan file yang akan diupload di formulir, nanti akan muncul di riwayat. Nanti akan saya jelaskan di bagian bawah. Kemudian untuk status pembayaran, jadi kalian sudah melakukan mengirim biodata, kemudian dilakukan pemeriksaan, kemudian kalian akan muncul status pembayaran, di mana tandanya kalian disuruh untuk membayar melalui virtual account dan waktu pemeriksaan pembayaran maksimal itu adalah 2x24 jam. Setelah kalian melakukan pembayaran, maka status akan berubah menjadi lunas. Artinya, pembayaran yang udah kalian lakukan itu telah diverifikasi dan
akan berubah menjadi status lunas begitu. Yang pertama kalian lakukan yaitu mengisi form biodata. Kemudian jika keluar dari halaman utama, calon pelajar bisa login kembali dengan kode biodata dan tanggal lahir. Jadi kalian itu harus benar-benar ingat kode biodata kalian. Kode biodata itu biasa ditemukan di tabel ringkasan di halaman utama. Oke, mengisi formulir biodata. Nah, di formulir biodata ada tulisan biodata yang pertama, yaitu kalian harus mengisi nama lengkap. Kalian tidak boleh mengisi nama panggilan kalian saja, tapi kalian harus mengisi nama lengkap kalian. Misalnya nih, Ahmad Fuadi, atau di sini Ahmad. Kemudian ada tulisan NIS, itu nomor induk siswa nasional. Di sini khusus untuk calon pelajar yang berasal dari Indonesia. Kemudian ada tempat lahir kalian dan tanggal lahir kalian. Kemudian ada warga negara. Untuk alamat, di sini ada dua. Alamat lengkap untuk foreign student only, dan yang kedua ada alamat Indonesia only. Untuk yang pertama, foreign student only, ini khusus untuk calon pelajar dari luar negeri. Yang kedua ada Indonesia only, berarti ini untuk diisikan oleh calon pelajar berasal dari Indonesia. Dan dalam pengisian harus berisi secara lengkap, ada jalan, nomor rumah, RT, RW, komplek atau perumahan. Kemudian lanjut ke bawah yaitu ada nomor NIK, itu nomor induk pendudukan atau nomor KTP. Pelajar dari luar negeri, kalian bisa mengisi nomor paspor kalian. Dan perlu diingat, NIK ini tidak boleh kosong ya teman-teman. Kemudian ada kolom prestasi, adalah prestasi kalian selama kalian di sekolah sebelumnya. Misal dari SMP kalian punya prestasi apa, atau dari SD juga kalian misalkan punya prestasi pernah lomba apa, menang dalam perlombaan apa, kalian bisa cantumkan di form biodata ini. Kemudian ada hobi, kalian bisa pilih di sini, nanti bakal muncul pilih misalkan ada membaca, menulis dan atau lainnya. Cita-cita juga sama seperti itu, kalian bisa pilih, diklik pilih tersebut. Setelah kalian mengisi semuanya, kalian bisa langsung klik tombol simpan. Ketika kalian sudah mengklik tombol simpan, maka di form akan muncul seperti gambar seperti ini. Jadi di form biodata akan muncul tanda checklist pada form biodata. Nah, setelah tanda centang atau checklist muncul pada form biodata, kalian bisa langsung klik kirim biodata kalian. Form yang berhasil diisi dapat diperiksa kembali sebelum dikirim melalui kolom view yang ada di bawah tabel riwayat. Jadi sebelum kalian mengklik kirim biodata, kalian bisa mengecek kembali biodata yang sudah kalian isi di bawah kolom riwayat. Kemudian akan muncul gambar seperti ini, yaitu ada tulisan update. Kalian jika ingin membenarkan, kalian bisa mengklik tombol update. Pendaftaran yang sudah dikirim dan sedang menunggu pemeriksaan dari admin tidak dapat diubah kecuali status pendaftarannya itu adalah input atau ditolak, seperti pada gambar ini. Status pendaftaran itu bisa kalian lihat di dalam kolom ringkasan pada halaman utama. Kemudian yang kedua yaitu formulir riwayat akademis. Formulir ini kalian akan mengisi riwayat akademis kalian. Yang pertama yaitu ijazah terakhir. Jika kalian berasal dari SMP, maka kalian bisa pilih SMP, atau jika kalian dari SD juga bisa kalian mengisi SD seperti itu. Kemudian ada pendidikan sebelumnya. Jadi pendidikan sebelumnya ini juga mengikuti ijazah terakhir kalian ya. Kemudian ada nama pendidikan sebelumnya. Nama pendidikan sebelumnya ini, misal kalian ini berasal dari sekolah mana. Misal ada sekolah dasar Pekalongan seperti itu. Nah, kemudian juga ada kabupaten atau kota pendidikan sebelumnya. Misal kalian tuh berasal dari SDN Negeri 1 Pekalongan. Nah, tempatnya ini ada di Kabupaten Pekalongan, seperti itu.
Kemudian tahun lulus pendidikan sebelumnya. Misalkan karena kalian mendaftar di calon pelajar tahun 2020, maka kalian bisa mengisi tahun lulus pendidikan sebelumnya pada tahun 2020. Buat kalian yang misalnya sudah menjalani sekolah menengah pertama kelas 1, 2, atau 3 dan ingin melanjutkan di Gontor dari kelas 1 kembali, maka kalian bisa mengisi ijazah terakhir dan tahun kelulusan kalian menggunakan tahun kelulusan kalian dari SD. Untuk kolom kabupaten atau kota pendidikan sebelumnya diisi jika sekolah calon pelajar berada di Indonesia. Jadi untuk yang dari luar negeri tidak perlu mengisi kolom tersebut. Setelah selesai, kalian bisa langsung klik simpan. Kemudian yang ketiga ada formulir keluarga. Yang pertama yaitu ada jumlah saudara kandung. Perlu diingat, dalam mengisi jumlah saudara kandung ini tidak termasuk ananda. Jadi, misalkan bapak atau ibu ini memiliki 3 anak, maka jumlah saudara kandung yang diisi yaitu 2. Jadi, anak yang didaftarkan itu tidak dihitung dalam pengisian jumlah saudara kandung. Kemudian ada nomor telepon atau HP keluarga. Pastikan nomor telepon yang diisikan pada formulir ini harus nomor telepon yang aktif yang dapat dihubungi. Kemudian ada penghasilan orang tua. Kalian bisa langsung saja klik pilih pada kolom penghasilan orang tua. Kemudian untuk yang pertama itu ada formulir keluarga yang berisi data keluarga ayah, ibu, dan wali. Yang pertama, pada kolom wali, kalian wajib diisi apabila ayah dan ibu sudah meninggal atau yang membiayai. Langsung klik simpan. Setelah formulir itu terisi dengan benar dan telah lengkap ya. Itu kan ada nik juga harus diisi dan hubungan wali juga harus diisi. Setelah itu kalian bisa langsung klik simpan. Setelah formulir keluarga, lanjut ke formulir angket. Yang pertama itu ada posisi orang tua di masyarakat. Misalnya dalam organisasi massa atau partai politik dan angkat lainnya. Kemudian langsung klik simpan setelah formulir terisi dengan benar. Yang kelima ada formulir kesehatan. Di sini ada golongan darah dan ada tinggi badan. Kalian harus berisi, setelah itu kalian klik simpan. Kemudian formulir yang keenam yaitu ada berkas. Jadi di sini kalian bakalan diminta untuk mengunggah berkas yang sudah diminta. Apa saja? Yang pertama yaitu ada berkas-berkas mengenai surat keterangan sehat, ada surat keterangan bebas narkoba, dan pas foto. Ketentuan berkas pas foto dapat kalian lihat di info pendaftaran atau brosur yang akan saya berikan di bawah deskripsi video ini ya. Kemudian pilih jenis berkas atau pilih berkas dari folder pada perangkat Anda. Setelah itu kalian bisa langsung klik upload untuk mengunggah. Untuk format berkas yang dapat diunggah itu adalah dalam bentuk JPEG atau JPG dan PNG. Untuk ukuran berkas maksimalnya yaitu 512 KB. Setelah kalian mengupload file yang sudah kalian pilih, maka akan muncul tanda centang pada form seperti gambar ini. Kemudian kalian bisa langsung klik kirim biodata calon pelajar jika seluruh formulir berhasil diisi. Setelah kalian klik kirim biodata, maka pada halaman utama pada ringkasan pada status akan menjadi pemeriksaan. Jika biodata berhasil dikirim, calon pelajar dapat menunggu verifikasi dari admin selama 2x24 jam. Nah, jika pada ringkasan status pemeriksaan, maka formulir tidak dapat dikoreksi kecuali status pendaftarannya yaitu adalah input atau ditolak.
Jadi, status pendaftaran akan berubah menjadi ditolak setelah verifikasi dari admin jika terdapat kesalahan pada pengisian formulir. Seperti ini contohnya. Pada ringkasan terdapat tulisan status ditolak. Jika status ditolak, maka akan terdapat riwayat pada halaman utama. Misalnya pada contoh ini, terdapat kesalahan pada pengisian berkas foto yang diunggah kurang jelas, maka status akan menjadi ditolak dan kalian dipersilakan untuk mengunggah kembali foto calon pelajar. Catatan dari admin dapat dilihat pada tabel riwayat dan silakan diperbaiki kesalahan sesuai dengan catatan dari admin pada riwayat. Kemudian kalian bisa kirim kembali biodata setelah dikoreksi dan ditunggu verifikasi kembali dari admin selama 2x24 jam. Untuk mengetahui perubahan status pendaftaran, calon pelajar harus aktif untuk masuk atau login ke halaman utama pendaftaran. Setelah data kalian telah terverifikasi oleh panitia, maka status pada ringkasan akan berubah menjadi pembayaran. Artinya, kalian dipersilakan untuk melakukan pembayaran biaya administrasi melalui tautan virtual account Pondok Modern Darussalam Gontor pada tabel ringkasan. Jadi, kalian bisa langsung saja klik link pembayaran. Di link pembayaran, kalian bakalan diberikan ketentuan pendaftaran dan makluman pembayaran. Setelah kalian melakukan pembayaran, maka status pendaftaran akan berubah menjadi lunas dalam pemeriksaan selama 2x24 jam. Jika berstatus lunas, maka calon pelajar akan mendapatkan nomor ujian dan dapat dilihat pada tabel ringkasan, seperti pada gambar seperti ini. Kemudian kalian silakan mengunduh surat permohonan, surat persyaratan, dan bukti pendaftaran sebagai syarat pendaftaran calon pelajar. Nah, itulah cara mengisi formulir pendaftaran online masuk Gontor tahun 2020. Bagaimana teman-teman? Sudah paham? Jika kalian belum paham, silakan komen di bawah video ini ya. Jadi jangan lupa ya, klik tombol subscribe, like, share, dan komen video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.